Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anak sudah sholat duha belum? Alhamdulillah anak-anak sudah sholat duha semua, siap mengikuti pelajaran. Jika belum sholat duha, segera sholat duha terlebih dahulu. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Leni. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Muatan seni budaya dan prakarya. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan tempo lagu? Tempo lagu adalah cepat lambatnya lagu. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Untuk mengukur tempo lagu digunakan alat bernama metronom Maelzel atau disingkat dengan mm. Dengan alat mm ini dapat disimpulkan seberapa cepat lagu dinyanyikan. Selanjutnya adalah jenis tempo lagu. Yang pertama, tempo sedang. Contohnya andante. Dinyanyikan dengan kecepatan 72 sampai 76 mm dalam waktu 1 menit. Yang kedua, tempo lambat. Contohnya adagio atau lento. Dinyanyikan dengan kecepatan 56 sampai 58 mm dalam waktu 1 menit. Yang ketiga, tempo cepat. Contohnya allegro. Dinyanyikan dengan kecepatan 132 sampai 138 mm dalam waktu 1 menit. Pemilihan tempo pada suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi atau lagu yang sedih biasanya menggunakan tempo sedang atau tempo lambat. Dalam bernyanyi, kita juga harus dapat membedakan tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi atau nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Sedangkan tangga nada adalah susunan nada yang berurutan naik atau turun. Secara umum ada 3 jenis. Yang pertama, nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Untuk tanda titik di bawah menandakan nada rendah. Sedangkan tanpa titik menunjukkan nada sedang. Sedangkan tanda titik di atas angka menunjukkan nada tinggi.
Nada semakin ke kanan, semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam suatu kalimat. Dengan intonasi, kita dapat bernyanyi dengan bunyi yang tepat sehingga tidak sumbang dan enak didengar. Nah, anak-anak, pada setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah yang menjadi ciri khasnya. Misalnya, lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Lagu Ampar-Ampar Pisang dinyanyikan dengan tempo moderato, yaitu tempo sedang. Nah, anak-anak, mari kita dengarkan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ayo anak-anak ikut menyanyi ya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Misalnya, tari saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Sedangkan tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Dan tari legong yang berasal dari Bali dilakukan dengan gerakan lambat. Tari reog yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur dilakukan dengan gerakan cepat. Menjelaskan ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas. Tarian dari daerah Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian dari daerah Bali yaitu tari legong dan tari pendet. Tarian dari daerah Sumatera memiliki gerakan yang cepat dan lincah. Tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan. Contohnya adalah tarian Sumatera yaitu tari saman dan tari piring.
Selanjutnya adalah memperagakan gerak tari kreasi daerah. Setelah mengenal ciri gerakan tari daerah, anak-anak bisa membuat gerakan tari kreasi menggunakan lagu daerah Nusantara. Langkahnya adalah kita harus mempelajari isi salah satu lagu daerah tersebut. Setelah memahami maknanya, maka ciptakan beberapa gerakan tari kreasi. Sesuaikan gerakan dengan syair lagu. Nah, kemudian anak-anak hafalkan gerakan tersebut dengan diiringi nyanyian langsung atau menggunakan suara rekaman. Jika syair lagu menggambarkan kegembiraan, maka ciptakan gerakan tari yang lincah. Nah, anak-anak bisa menyaksikan tarian saman dari Aceh. Anak-anak bisa menirukan gerakan tarian tersebut. Selanjutnya adalah menjelaskan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik dari depan, atas, bawah, maupun belakang. Berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama, benda bebas. Benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, namun memiliki volume. Contohnya, bebatuan, buah-buahan, dan pohon. Yang kedua, benda berbentuk kubus. Benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya, kotak pensil, lemari, dan bak penampungan air. Yang ketiga, benda berbentuk tabung. Benda yang memiliki bentuk tabung, contohnya gelas, botol, mangkok, dan vas bunga. Kemudian yang keempat, benda berbentuk bola. Benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah. Contohnya, bola sepak, bola basket, dan kelereng. Yang kelima adalah benda berbentuk limas. Benda berbentuk limas adalah benda yang mempunyai alas berbentuk segi N atau segitiga
segi 4 atau segi 5, dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga. Contohnya adalah piramida dan kemasan makanan. Nah, anak-anak, perbedaan benda 3 dimensi dengan 2 dimensi adalah benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan benda 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, sedangkan benda 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Membuat sketsa karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Berikut adalah langkah membuat sketsa karya 3 dimensi. Yang pertama, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. Yang kedua, gambarlah sketsa kendi pada kertas. Sedangkan yang ketiga, tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Selanjutnya adalah membuat rancangan karya 3 dimensi. Nah, anak-anak, setelah mengenal langkah membuat sketsa gambar 3 dimensi, sketsa akan memudahkan kita dalam menggambar karya 3 dimensi. Sketsa karya 3 dimensi dapat kita wujudkan seperti benda aslinya. Benda 3 dimensi dapat disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa yang pertama, membentuk, mencetak, menjungkel, dan menempel. Teknik membentuk dilakukan dengan cara menekan bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Kita cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai dengan keinginan kita. Nah, anak-anak, inilah contoh karya 3 dimensi dari bahan tanah liat, dari plastisin, dan dari kardus. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti. Untuk tugas, anak-anak mengerjakan latihan soal subtema 1, 2, dan 3. Muatan Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan